mana ini? Ayo silakan. Ada Muhammad, silakan Muhammad. Hamzah. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Muhammad Hamzah. Oke, gini dong. Tahu nggak artinya menyembah? Mantap. Oke, stop dulu Bang, tenang dulu Bang, tenang. Kenalan diri dulu dong, ya. Silakan Bang, kenalan diri dulu. Kalau bisa jangan kena cahaya. Nah, gitu, sip. Ya, silakan Bang. Silakan Bang, silakan. Tahu nggak artinya menyembah itu apa? Bukan, kenalan diri dulu Bang. Aduh. Abang, nama siapa? Agama apa? Ya itu nama saya Hamzah. Muhammad Hamzah. Agama Islam. Oke, agama Islam. Oke, Bang. Saya mau tanya dulu sama Anda. Anda seorang Muslim? Iya, Muslim. Oke. Begini, Bang. Saya tidak ngomong kepada semua orang Islam ya Bang ya. Karena kita bangsa Indonesia menghargai, mengakui agama Islam, agama Kristen itu kita akui. Cuman Bang begini, ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu seorang Muslim. Nah, lalu dia mengatakan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu meneruskan apa yang diajarkan Yesus. Nah, karena itulah makanya saya bilang, tolong Bang, kalau kamu misalnya menyembah batu, jangan kamu bawa-bawa nama Tuhan Yesus. Setuju? Setuju. Iya. Nah sekarang Anda berbicara soal menyembah. Baik, saya tanya dulu Bang. Menyembah itu dalam bahasa Arabnya itu apa? Sujud. Sujud. Oke, sebentar. Jangan lari ya Bang ya. Baik, saya mau tanya dulu sama Anda Bang, yang atas, itu sujud atau tidak? Yang atas? Sujud. Sujud. Bahasa Indonesianya? Sujud. Iya itu. Bahasa Indonesianya? Ruku. Astaga, barusan tadi waras, tiba-tiba tidak waras. Bang, tadi kan saya tanya sama Anda, menyembah bahasa Arabnya sujud. Nah, ya, berarti menyembah. Sujud bahasa Ya, Indonesianya ya. menyembah, betul? Ya, menyembah, Oke. terus. Yang atas menyembah tidak? Menyembah terus. Apa yang dia sembah? Ya itu apa yang dilihat? Ya, apa yang digambar ini apa? Patung, betul? Patung. Ya. Oke. Yang tengah menyembah, yang bawah dulu, jangan yang tengah, jangan yang tengah. Yang bawah menyembah tidak? Sama menyembah. Menyembah apa? Ya itu. Orang-orangan, Bang. Orang-orangan. Nah, sekarang jangan langsung mulai ya, jangan sampai kita nyanyi. Pertanyaannya, yang tengah menyembah tidak? Menyembah. Menyembah apa? Menyembah Tuhan. Mulai. mulai. Ini mau debat apa mau diskusi? Ya, Silakan, Bang. Ini mau debat Silakan. apa mau Waktu diskusi? dipersilakan. Silakan, Bang. Ini mau debat apa mau diskusi? Ya diskusi dong dan debat. Soalnya Silakan. kalau saya lihat dari tadi itu diskusinya nggak ada yang berilmu, cuman ngotot-ngotot pengen menang sendiri. Silakan Anda jelaskan. Ketawa-ketawa ke sendiri kan? Silakan Anda jelaskan. Kalau yang di tengah itu kan udah apa ya? Kamu share aja di YouTube, di Google kan ada itu Cah. Itu kan bukan menyembah. Itu kiblat itu kan tempat apa ya? Apa namanya? Kiblatnya orang Islam itu. Kalau menghadap ke sholat, menghadap ke sana. Baik. Ya kan? Baik, kalau orang ini berkata, yang bawah ini berkata bahwa ini kiblatnya, berarti menyembah tidak? Yalah terserah dia, iya. Nah, enggak, bukan masalah terserah dia. Ini dia bilang, inilah kiblatnya, arah dia menyembah. Kalau dia menyembah ke arah ini, karena ini kiblatnya. Nah, menurut hukum yang Anda pakai di kacamatamu, menurut kacamata yang kau pakai, ini menyembah tidak? Sujud tidak ini kepada ini? Sujud. Sujud, menyembah tadi kepada ini. Yang atas sujud menyembah kepada ini, betul? Gini bang. Iya betul. Tenang. Kenapa yang bawah, yang tengah tiba-tiba tidak? Ya karena beda.
Karena Kalau beda. Islam, walaupun kita ada di laut, tetap Mulai. menyembah ke barat, ya kan? Mulai. Kok mulai sih? Loh ya iyalah, itu namanya standar ganda. Anda itu standar ganda. Kalau ada orang berkiblat kepada pohon begini-begini, Anda bilang nyembah pohon. Kalau ada orang kiblat kepada patung gini-gini, Anda bilang sembah patung. Tapi kalau ada kiblat kepada batu hitam begini-begini, Anda bilang oh itu beda. Namanya mulai. Mulai gimana? Mulai. Menyembah kalau ada di depan matanya. Sedangkan Islam kalau bukan menyembah kiblatnya. Iya. Misalnya kita ada di tengah lautan. Kalau Enggak mungkin Anda- kita bisa ngelihat kiblat gitu kan. Oke. Kalau orang Anda nggak pernah ke Mekah. Enggak pernah. Oke, kalau ke Mekah dia ngelihat nggak itu? Kalau ke Mekah iya. Kalau di Nah. rumah masa kita menyembah Ka'bah? Mana ada kamu itu, Bang? Ya sudah, itu namanya Anda menuduhkan kepada orang sesuatu standar yang tidak mau Anda pakai kepada diri Anda sendiri. Itu Bang. Ketika Anda menunjuk orang dengan hukum yang sama, lalu dibalikkan kepada Anda, itu namanya beda. Contoh. Anda ambil gelas, teman Anda ambil gelas, teman Anda lagi ambil gelas, mereka lempar ke anjing, itu namanya lempar anjing. Kalau Anda ambil gelas lempar anjing, namanya itu bukan lempar anjing, beda. Itu nama kayak saya bilang jurus mulai. mulai. Apa itu yang mau mulai. menang sendiri itu? Udah jelas kok di kami bukan menyembah. Ya, Kiblat. penjelasannya. Tahu kiblat Penjelasannya. kamu kan? Tahu, Bang. Oh ya udah kalau tahu kiblat sama Iya menyembah. sama orang ini pun ketika orang ini berkata bahwa ini adalah arah kiblatnya, kenapa Yang Anda dibawa bilang tetap itu kalau menyembah? dicopot ya kayunya ditaruh semisalnya di Afrika sana mau nyembah apa dia? Gimana? Kalau semisalnya itu pohonnya dicopot, nah, ditaruh ke Afrika, mana tahu dia mau nyembah apa? Ya sama seperti kamu. Kalau misalnya ini baju Adhar Aswad dicopot Itu kan dipindah bukan- ke Afrika, bukan kamu nyembah kiblat. apa? Sama. Kalau yang ditengakan kiblat, Bang. Mulai. Ya sudah Bang, belajar dulu lagi lah ya. Yang penting Kamu kita yang belajar kok orang ngotot bukan ya debat. argumenmu cuman begitu saja, cuman pokoknya bukan, Ya, bukan yang apa? apa orang kamu gak pakai ilmu kok nggak ada Ya dasar. sudah, coba jelaskan. Sekarang jelaskan. Kenapa yang atas menyembah dan Anda melakukan gerakan yang sama persis? Itu cuman bajunya aja ditukar itu. Bajunya yang ditukar. Kenapa itu jadi tidak menyembah? Silakan. Loh, menyembah kok. Yang tengah juga menyembah. Oke. Ketika Tapi itu menyembah, kiblat. oke. Ketika yang bawah juga mengatakan bahwa ini kiblat, kenapa kamu katakan menyembah yang kiblatnya itu? Loh, kalau dia ditaruh di Afrika sana mau nyembah apa itu? Tahu kiblat? Ya kalau kamu itu sebetulnya- ditaruh di Afrika ini juga kamu mau nyembah apa? Kalau ini Kamu yang di itu tengah sebenarnya ini tahu dibuat kiblat di gak sih? Afrika, kamu mau nyembah apa? Hah? Coba kamu mikir, kamu jawab dulu. Itu mau menyembah apa? Coba. Belajar dulu bang. Bang Ahmad. Belajar dulu kamu bang. Oke lah, Bang Hamzah. Debatnya Saya tiap cuma malam itu saya- terus patung terus nyembah terus. Tapi ya memang itu karena aja. itu kalian gimana? Nggak ada ilmu. Oke, Bang Hamzah. Tapi saya mau katakan begini, Bang Hamzah. Lebih parah sebenarnya Anda. Kenapa saya katakan lebih parah? Begini. Kalau yang di bawah ini, dia ketika Itu mencium-cium terus patung, omongnya. tidak percaya bahwa patung ini bisa menghapuskan Kamu dosa tahu dia. nggak artinya sujud itu? Menyembah Oke. itu apa? Coba saya tanya. Ketika Bahasa Anda, Indonya menyembah itu apa? tadi kan abang sudah bilang, menyembah bahasa Arabnya sujud. Sujud, ke bahasa Arab, bahasa Indonesia Bukan cuma menyembah. sujud menyembah itu. Kita takluk. Kita Ya menghormati sudah. itu menyembah namanya. Oke, sekarang saya tanya, Kamu apakah Anda ini menghormati dari Hajar tadi Aswad? nggak Paham. Anda Tahu menghormati menyembah Hajar Aswad nggak? Apa? Apakah Anda menghormati Hajar Aswad? Menghormati gimana saya? Orang ada di rumah. Tidur kau di bawah sana. Ya kamu Tidur, juga iya tidur lah. di bawah sana, tidur di bawah sana.
Apakah kamu menghormati Hajar Aswad? Menghormati gimana saya? Orang saya ada di rumah. Berat, saudara-saudara. Sulit memang kenyataan ini ya, berat. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Ahmad Saironi. Silakan. Ahmad Saironi. Silakan saudara Ahmad Saironi. Nyalakan dulu kamera Anda. Saya bantu dari sini Ahmad Saironi. Silakan Bang. Ahmad Saironi. Ya, halo. Halo Bang, kedengaran kok Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Udah. Belum Bang, belum. Ahmad Saironi. Nah, gitu, mantap, sip. Oke, Bang Ahmad Saironi. Abang kalau Ya. dari nama Muslim ya Bang ya. Muslim, Bang, Muslim. Oke, silakan Bang. Apa tanggapan Anda Bang tentang ketiga gambar ini Bang? Yang atas itu RK Bang, sembah patungnya perempuan yang katanya Bunda Maria, diketawain sama Juma. Ih, penyembah berhala. Terus yang tengah ini ada Juma lagi nyembah Ka'bah, diketawain sama RK. Ih, penyembah berhala. Terus ini yang tadi Bang, ada yang tadi yang dari NTT tadi. Dia nyembah patung pohon-pohon berbentuk orang begini, terus RK dan Juma ngetawain, penyembah berhala. Pertanyaan saya, kenapa sesama menyembah benda mati saling menertawakan? Jawab, silakan. Oke, Pak Jawab, Bang. Silakan. Itu pendapat dia sendiri tuh. Menurut aku. Oke, yang atas menurut Anda nyembah nggak? Sujud. Ya, sujud itu kan bahasa Arab, Bang. Ya, Sujud sujud lah. itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Ya, sujud lah. Sujud. Berat ini teman-teman. Pelan-pelan ya Bang ya. Gini. Ini namanya handphone. Oke? Bang Edis pakai Bang tenang dulu yang Bang. umum. Tenang dulu. Bang, Abang pernah dengar kosakata HP? HP, pernah dengar HP? Ya, benar. Oke, HP itu kependekan dari handphone. Oke? Ya. Pertanyaan saya, handphone itu bahasa apa? Handphone bisa Indonesia atau kok? Ya, bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa asing, betul? Oke, ya. Apakah handphone itu asli bahasa Indonesia? Asli. Asli ya. Asli tuh kok. Tenang, pelan-pelan, tenang. Ini nggak apa-apa, kita mendidik. Handphone, tenang Bang, ya. Handphone dari logatnya aja itu ketahuan bukan bahasa Indonesia. Setuju? Setuju. Oke, bahasa asing betul? Ya. Oke, yang diserap jadi bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesianya handphone apa? HP. Astaga. Kapan kepala gue benturin ke Ubin nih? Bang, bahasa Indonesianya handphone, telepon genggam. Setuju? Oh iya. Oke. Setuju, telepon. Baik. Sekarang sujud itu bahasa Arab. Setuju? Setuju. Bahasa Indonesianya apa? Nyembah. Nyembah. Saya senang kalau orang walaupun ilmu pengetahuan IQ jongkok, tapi kalau diajarin mau saya senang Bang. Saya senang. Oke. Oke, tenang. Oke. Yang atas Bang, nyembah tidak? Sujud. Ya nyembah lah, nyembah. Iya, nyembah. Sujud tadi kan bahasa Arab, bahasa Indonesianya nyembah. Contoh nih Bang, dia datang gini-gini sama saya, tolong minta, tolong utang. Itu namanya dia nyembah-nyembah, minta utang, betul? Ya, Iya. Nah, kalau ada begini, berarti dia nyembah-nyembah, betul?
Iya bang. Oke. Apa yang disembah? Orang. Menurut aku sih itu hanya perantara kok bang. Bukan, kita nggak urusan. Nanti masalah pengantara nanti panjang urusan kita. Yang dia sujudin, yang dia sembah Ya ini kalau apa? dilihat, kalau dilihat ya patung lah. Patung. Ya, Gitu dong, kita jujur. Jangan bohongin diri sendiri. Gitu loh. Simple, jangan bohongin diri sendiri. Oke, yang bawah? Yang bawah dia sujud menyembah kepada apa? Kayu, betul? ya kayu. Orang-orangan Iya, kayu. Baik, orang-orangan kayu. Nah, pertanyaan saya, Bang. Apakah patung ini sekalipun dia punya telinga, dia bisa mendengar? Enggak Tidak. bisa mendengar. Sekalipun dia punya mulut, dia bisa berbicara? Tidak. Tidak. Yang bawah ini, sekalipun Sama, dia Bang. punya mata, Ya, sama. Dia tidak bisa. Oke. Sekarang ke yang tengah, Bang. Yang tengah, ini posisinya ngapain? Sama. Sama. sujud, Tetapi objeknya berbeda, betul? Betul. Berarti yang tengah nyembah apa? Kalau dilihat ya maksudnya dilihat secara umum ya orang mengatakan nyembah batu gitulah. Nyembah batu. Ya kalau dilihat secara umum Nah, ya. sekarang begini, Bang. Mari kita, Bang, saling menghormati, saling menghargai. Anda mau sembah patung Maria, Anda mau sembah Hajar Aswad, Anda mau sembah patung kayu, patung pohon, terserah. Tapi ingat, jangan membawa-bawa bahwa ini ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Abang setuju itu? Setuju itu? Ya kurang tahu sih Bang kalau itu ajaran siapa tapi kurang tahu itu Bang. Baik. Kalau seperti itu kita belajar, Bang. Nah, saya kasih tahu, Bang, yang di atas ini, Bang, tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nggak pernah, Bang. Yang di tengah juga nggak pernah, yang di bawah juga nggak pernah. Bahkan pengajaran yang ditentang. Nah, saya mau kasih tahu sama Abang, yang tengah ini, ritual seperti ini, itu sudah dilakukan bahkan sebelum Muhammad lahir. Muhammad belum lahir, orang-orang Quraisy, orang-orang para penyembah berhala sudah melakukan hal seperti ini di Ka'bah. Tapi ya oke Bang, tapi gini loh Bang. Di kami nah, sebentar Bang, sebelum RK lahir juga orang-orang Roma sudah melakukan seperti ini. Udah mereka sudah melakukan seperti ini, cuman dimodif saja, modif. Begitu loh. Kalau dulu mereka sembah patung Isis, orang-orang Roma, mereka menyembah Dewi Artemis, dewi-dewi mereka, lalu diganti dewinya itu jadi Dewi Maria. Saya tidak percaya itu Maria. Itu hanya patung hayalan mereka saja. Nah, kemudian pun di zaman Muhammad, orang-orang Quraisy mereka sudah seperti itu, mereka sudah tawaf. Tapi telanjang bugil mereka tawafnya. Ya, tetapi pada waktu itu ada 360 berhala. Begitu, Bang. Termasuk Hajar Aswad ada di dalamnya, di antara 300 benda-benda yang ada di situ. Nah, cuman disisain satu, masih ada Hajar Aswadnya. Seperti itu. Silakan, Bang. Silakan. Emang betul itu sujud, Bang. Yang tengah ya. Iya. Abang Edis itu sudah dilakukan sejak zaman sebelum Nabi Muhammad ada gitu kan? Betul. Data Islam sendiri mengatakan demikian. Ya, tapi sebelum Nabi Muhammad ada, maksudnya sebelum jadi nabi, itu kan belum diperkenalkan Tuhannya. Maksud Abang Edis? Betul. Pada waktu Muhammad belum lahir, mereka sudah melakukan ritual tawaf di situ. Mereka sudah melakukan Safa dan Marwah di situ. Iya. Tapi itu masih fokus ke situ, maksudnya nggak ada pikiran, wah pokoknya pikirannya waktu itu mungkin ya itu juga, maksudnya gitu. Yang dimintai apa, berdoanya gitu, Bang. Tapi setelah jadi Nabi Muhammad itu buat perantara.
Oke, intinya kita di sini mengakui bahwa itu sudah dilakukan sebelum Muhammad lahir dan akhirnya Ya. diklaim itulah ajaran dari Allah, betul? Maksudnya bukan ajaran dari Nah, Allah. gimana lagi nih? Oke, sekarang gini saja. Itu Bang belum Gini. Bang. Anda tahu tidak bahwa waktu pertama Muhammad jadi nabi, kiblatnya itu bukan ini, yang di tengah. Pernah dengar Bang, tapi ya Oke, tahu. kemana kiblatnya yang pertama? Ke mana? Yerusalem apa? Ke Yerusalem. Kalau Ya, Yerusalem, memang ya. kalau memang sejak awal begini, kalau memang sejak awal Ka'bah ini adalah rumah Allah, kalau memang sejak awal itulah kiblat yang sejati, kenapa nggak dari awal ke situ? Ada apa? Kenapa kok kiblatnya ke Yerusalem ngikutin orang Wahyudi? Setelah orang Wahyudi tidak percaya, setelah orang Wahyudi tidak mengakui kenabian Muhammad, dipindah kiblatnya ke Ka'bah sekarang. Ada apa? Soal itu aku ada apa gak tahu Bang. Yang pasti menurut keyakinan kami ya Bang ya, itu hanya perantara. Soal memang dulu pernah di Yerusalem pernah dengar gitu. Cuma kami kan punya keyakinan sendiri tuh Bang. Betul Bang, kita nggak ngomongin keyakinan, kita ngomongin alasan dibalik itu. Coba bisa nggak Anda pertanggungjawabkan? Kalau memang Ka'bah itu adalah rumah Allah, kenapa nggak langsung ke situ? Itu rumah Allah. Kalau itu Bang belum sampai aku Bang. Nah, kalau seperti itu bagus, belum sampai. Itu lebih baik ketimbang ngaco begitu ya. Baiklah, Tapi satu hal ya Bang ya. itu Silakan, kita Bang. nyembah silakan. dari hati pokoknya iman kami ya Bang ya, bukan nyembah batu gitu. Iya, sama seperti RK juga, dia mengaku tidak nyembah patungnya. Oke, intinya kalian sama, jangan saling memaki ya. Jadi kalian tidak boleh saling memaki ya, kalian sama, betul? Baik. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Ya, terima kasih Bang. Baik, terima kasih saya turunkan. Ya. Jadi teman-teman sekalian seperti itu ya. Tolong ya, yang umatnya RK jangan mengatakan bahwa itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang umatnya Zuma jangan mengatakan juga bahwa itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah ngajar-ngajarin seperti itu. Itu pesan saya yang mau saya sampaikan, nggak panjang lebar ya. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Alvaro. Silakan Alvaro. Selamat malam Saudara Alvaro, nyalakan dulu kamera Bang. Alvaro. Saudara Alvaro, apakah Anda mendengar? Halo. Halo Bang, kenalan diri dulu Bang, silakan. Nama saya Alvaro. Abang yang mana ini Bang? Yang atas ini, atau yang tengah, atau yang bawah? Tiga-tiganya enggak. Oke, di KTP tertulis apa Bang? Protestan. Oke. Sebenarnya saya mencari yang kontra Bang. Saya mencari yang kontra dengan saya. Tetapi apa yang mau Anda sampaikan? Silakan Bang. Silakan Bang. Terkait kan di dalam 10 hukum Allah itu ada yang bilang jangan membuat patung untuk disembah. Betul. Nah terus kenapa umat Katolik biasa berdoa di depan Bunda Maria ya? Katanya RK disuruh Tuhan sembah patung itu. Itu jawabannya Bang. Nah terus satu lagi Makanya itu penyesat yang sangat luar biasa Bang. Tuhan yang suruh sembah patung itu katanya. Demi rokok Bang, demi rokok dia cari itu. Alkitab ya? Gimana? Ada tertulis di Alkitab. Enggak, justru karena enggak ada Bang, enggak ada.
RK mengatakan Tuhan yang suruh menyembah patung itu. Supaya apa? Supaya orang-orang yang senang hobi nyembah patung, kasih dia uang rokok. Begitu Bang. Dulu Tuhan Yesus dijual dengan 30 kepeng perak. Kalau RK jualnya itu dengan sebungkus gudang garam. Tapi berkali-kali Bang, habis beli lagi. Oke, ada Nah, pertanyaan terus lain? satu lagi yang Yang mana Bang? minta pencerahannya Bang Edis terkait yang tertulis di Matius, kurang lebihnya Matius pasal berapa Bang? saya lupa itu, tapi di Matius apa katanya? Diingat-ingat dulu Bang, kalau cuman apa-apa. Saya turunkan dulu ya Bang ya. Karena cuman apa ya kita tahun depan kita selesai. Baik, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Yanjo. Silakan Yanjo. Silakan Yanjo. Yanjo. Oke, Yanjo nyangkut, bagusin dulu Bang sinyal Abang ya. Kurang bagus Bang sinyal Abang. Kita kasih naik ada Z. Ya, saudara Z, nyalakan dulu kamera Bang. Malam Kak. Z. Selamat malam Bang, nyalakan kamera Ini dulu. saya lagi tidur ini. Bangun dulu Bang, jangan Abang tidur diskusi. Gimana Abang? Baik Kak. Abang bangun, nyalakan lampu. Mari kita serius diskusi yang bagus. Silahkan. Oke. Duduk Bang. Duduk dulu Bang. Duduk yang bagus ya Bang ya. Duduk yang Baik bagus. Kak. Oke. Abang yang mana Bang? Abang yang atas, yang tengah, atau yang bawah? Saya tunjukin ini Kak. Apa itu Bang? Tuhan Yesus. Dari mana Bang tahu itu Tuhan Yesus Bang? Dari mana Abang bisa tahu bahwa itu gambar Tuhan Yesus Bang? Kakak nggak kenal di sana. Oke, sudahlah gini. Saya mau tanya saja. Kita sama-sama Katolik. Iya. Berarti Abang yang atas? Iya, iya. Oke. Pertanyaan saya Bang, pernah Tuhan Yesus ajarkan sembah patung? Apa? Jangan langsung pura-pura amnesia Bang. Pertanyaannya tadi dengar. Abang agak mundur sedikit Bang. Mundur sedikit. Mundur. Nah begitu. Pernah Tuhan Yesus ajarkan sembah patung? Jangan meninggal Bang. Ayo. Saya di sini mau menegur Anda supaya Bukan Anda begini, saya Kak. ingatkan dengan pengajaran Tuhan Yesus. Bang, agak mundur lagi sedikit Bang. Oke. Saya orang Timur Leste, saya kurang tahu bahasa Indonesia Kak. Ah, lancar pun Abang bahasa Indonesia. Jangan begitulah Bang. Aduh Abangku. Bang, coba. Abang pernah dengar Tuhan Yesus suruh sembah patung? Belum pernah Kak. Belum pernah. Saya cuma mengingatkan Abang, Tuhan Yesus kita tidak pernah mengajarkan sembah-sembah patung. Nggak pernah. Anda mau cari di dalam Alkitab sampai jungkir balik, Anda tidak akan pernah temukan itu. Kakak makan apa Kak? Mau makan malah ngurusin makan apa sih? Kenapa sih kalian ini Dia kok nggak pernah berbagi. nyambung kalau diajak ngobrol? Coba Bang, yang kusampaikan betul atau salah? Betul Kak. Betul. Berarti kalau aku sampaikan yang betul, berarti aku menegur dengan baik tidak? Baik Kak. Iya, Sangat baik. seperti itu. Jadi yang diajarkan oleh Alkitab seperti itu ya. Jangan Iya. menyembah patung. Setuju? Setuju?
Itu juga. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya turunkan ya. Salam dari Timur Leste. Salam kembali. Iya. Itu loh teman-teman yang saya sampaikan itu benar gitu loh. Jadi ya tolong RK, janganlah kamu katakan Tuhan suruh sembah patung. Agatha, tolong berapologetlah sesuai dengan Alkitab. Jangan kau katakan sembah-sembah gambar, cium-cium, sujud-sujud, bungkuk-bungkuk, sembah-sembah patung. Jangan seperti itu. Itu melanggar firman Tuhan. Kita kasih naik yang berikutnya ada Alamsyah. Silakan Alamsyah. Ketika saya mengingatkan yang benar, kalau Anda mendengarkan, puji Tuhan. Kalau Anda tidak mendengarkan, biarlah Tuhan yang menjadi hakim di antara kita. Oke, Bang Alamsyah, saya tanya dulu Bang. Abang Islam Bang? Ya, Oke. semua Bang. manusia di dunia ini wajib Islam, Muslim. Baik. Begini Bang, begini. Kita di negara kita tercinta Indonesia saling menghargai, mengakui agama masing-masing. Cuman Bang, kenapa kalian mengatakan begini? Saya tidak bilang semua orang Muslim. Mungkin Anda termasuk di antaranya. Apakah Anda mengatakan bahwa Yesus orang Muslim? Ya, pasti. Oke. Apakah Anda Karena mengatakan? Rasulnya. Oke. Anda Karena mengatakan? Rasulnya. Ya, biar saya lanjutkan dulu Bang. Apakah Anda juga mengakui bahwasanya apa yang diajarkan oleh Muhammad itu meneruskan apa yang diajarkan oleh Yesus? Betul. Oke, termasuk sembah-sembah begini? Ketauhidan Ya, termasuk sembah-sembah ini? tidak ada. Bang, Semua kita Rasul fokus ke sini, tidak Bang. ada. Bang, kita fokus ke sini dulu, Bang. Apakah Anda setuju bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammad, mencium Hajar Aswad, sujud begini, itu meneruskan ajaran Yesus? Itu kiblat, bukan menyembah. Bukan itu yang saya tanya. Apakah Anda mengatakan bahwa ini meneruskan ajaran Yesus? Itu poros tengah. Poros tengah itu adalah kiblat. Semua Astaga, seluruh yang ditanya dunia apa yang- mengarah kiblat. Saya tidak tanya itu, astaga. Saya tidak tanya apakah Ka'bah itu adalah kiblat, Bentar. apakah Kan ada poros. penjelasan. Bukan, Bang, tenang dulu Bang, jangan emosi, sabar. Saya cuman bertanya begini, apakah ketika Muhammad melakukan hal seperti ini, dia mengatakan bahwa ini meneruskan ajaran Yesus? Semua Rasulullah tidak ada yang menyuruh menyembah selain Allah. Semua dari Nabi Adam sampai Nggak Nabi nyambung Muhammad. kan yang diomongin apa? Yang dijawab apa? Astaga. Ya, jangan framing. Saya bukan tanya itu, yang saya tanya Framing. itu. Kalau itu Ka'bah itu disembah. Oke. Yang atas menurut Anda posisinya nyembah, betul tidak? Anda kena pelanggaran tuh. Anda kena pelanggaran, dibawa dulu. Aduh. Heran saya, orang yang senang sembah batu-batu, sembah patung-patung, senangnya itu senang mereka kayak gitu, heran saya. Aduh, berat ini. Nah, pelanggaran jadinya, pelanggaran. Mengkonsumsi zat yang membahayakan kesehatan. Oke, Dewinta Megami. Silakan Dewinta Megami, nyalakan kamera dulu. Dewinta Megami. Kayak dong. Halo. Halo. Ada Ya. suaranya nggak sih? Ada, suaranya ada. Tinggal kamera yang nyalakan. Silakan. Saya sudah mengirimkan undangan untuk menyalakan kamera. Silakan klik simpan. Oh, simpan. Iya, gitu dong. Oke.
Dewinta Megami, kenalan dulu. Aduh, mau kenalan ya ini saya cuma netral aja sih, cuma mau nanya aja sih bang. Iya, tapi kenalan dulu dong. Yang mana? Yang atas, yang tengah, atau yang bawah? Saya mau tanya di luar itu sedikit boleh nggak? Cuma nanya satu aja. Boleh, tapi kenalan dulu. Sedikit boleh nggak? Cuma nanya satu aja. Yang bawah. Enggak, saya Di, agnostik. di KTP tertulis apa? Lain-lain. Di agama lain-lain tertulis gitu. Iya lain-lain. Emang ada betulan agama tertulis lain-lain? Ada. Saya nggak tahu. Oke, latar belakang. Dilahirkan dari orang tua yang apa? Kebetulan saya dari suku Jawa. Oke. Latar belakang saya ini ada yang keluarga Muslim, ada Oke. juga yang Kejawen. Wah, Dan kebetulan pernah saya sholat nggak? mengikuti- Pernah sholat? Oh, enggak lah sembahyang. Ya, pernah sembahyang? Sembahyang ya kalau luhur lah intinya. Tapi nggak pernah jadi muslimah. Kok muslimah sih bang? Ya, namanya Kejawen ya. Kalau luhur lah bang. berarti yang ini, berarti yang bawah. Oh, yang bawah, berarti yang bawah. Sebentar, berarti yang bawah. Yang bawah betul nggak? Kan itu saya nggak ada apa, nggak ada patung-patung. Ini yang saya tanyakan cuma satu bang. Kebetulan saya kan walaupun agnostik, sebagian saya juga tentatif, masih mencari-cari lah jati diri Oke. saya. Cuma kan Oke. saya juga belajar di berbagai agama yang ada di Indonesia ini. Nah, Oke. salah satunya ya dibilang yang minoritas ini aku juga senang sih aku belajar yang namanya Oke. Katolik, Protestan, tapi yang bikin aku sedikit terhenti di tengah-tengah ini tuh gini loh bang, maaf ya, yang bikin aku takut tuh satu, misalnya contoh, di luar gereja ini tidak ada keselamatan, di luar gereja ini nggak ada keselamatan, aku cuma mau nanya satu, ini aja jawaban yang masih mengganjal hati saya, yang sampai detik ini belum berani saya memutuskan milih di antara dua ini, antara Protestan maupun Katolik. Misalnya suatu saat jati diri saya di agama ini, satu ini yang membuat saya ini agak malu. Sebentar, sedikit. Berarti ada niatan mau jadi orang Kristen? Ya dibilang ada, tapi saya jujur takut. Saya mengaku di lingkungan saya pun agak takut karena ya maaf lah, cemooh lah yang nanti di apa? Jangan lihat orang lain. Kita tidak hidup berdasarkan. Kalau kerjaan baru bang, didiskriminasinya, aduh ngaruh bang. Aku bukan mitnah ya, ini memang yang dialami lah. Yang sudah itu ngaruh bang. Makanya mau ngaku pun juga takut. Aku mau memutuskan mau Katolik, mau Protestan. Loh, takutlah saya memutuskan, tapi saya masih belajar, masih mencari tahu dan banyak baca-baca buku, sejarah, Alkitab. Nah, yang bikin saya mandek tuh satu. Ini katanya, misal contoh, di luar gereja ini nggak ada keselamatan, di luar doktrin gereja ini nggak ada keselamatan, di luar, sorry aku nggak nyinggung manapun yang di luar apostolik nggak ada keselamatan loh. Bukannya keselamatan itu katanya mengimani dan mau percaya sama sang juru selamat itu sendiri ya. Aku cuma mau nanya itu aja. Kalau di luar gereja Itu udah ini dijawab. ada, di luar, Itu udah dijawab tadi, udah dijawab. Oke, baik, begini. Saya jawab ya. Tadi sebenarnya Kak Dewinta sudah menjawab langsung. Keselamatan itu bukan berada di bawah bangunan gereja, bukan berada di bawah satu naungan organisasi. Tidak. Keselamatan itu berada pada Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan binasa. Nah, sekarang masalahnya adalah, betul, jadi Anda sebenarnya sudah menjawab dan jawaban Anda itu tepat. Tidak berada di bawah naungan atau organisasi. Keselamatan bukan berada di bawah naungan atau organisasi tersebut. Ya, Anda mau di gereja apapun, Anda mau di gereja bangunan apapun, tidak menjadi masalah. Selama gereja tersebut mengajarkan yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, saya cuma mau bilang, penyembahan kepada patung-patung Maria, kepada patung-patung Santa, kepada patung-patung yang katanya patung Yesus, bukan pengajaran Tuhan Yesus. Baca Alkitab, tidak pernah Tuhan Yesus mengajarkan nyembah patung. Seperti itu. Iya sih ya, kalau di luar, sorry ya bang, kalau berbicara mau itu patung atau pak, nggak, saya nggak mau karena situ saya takut menyinggung satu sama lain. Aku hanya cuma satu tadi yang mengganjal, yang membuat saya belum memutuskan mana nih jati diri saya yang akan saya lakukan. Cuma satu itu aja sih bang, yang masih mengganjal sampai detik ini masih
ibaratnya masih maju mundur gitu loh Bang, masih maju Ya. mundur. Kalau saya Kalau sarankan, ya, kalau saya sarankan kalau mau memilih gereja atau organisasi tertentu, datanglah kepada gereja yang biblikal, yang tidak sembah-sembah patung di dalamnya. Seperti Ya itu. manapun lah Bang, aku mah kalau sembah-sembah itu sih aku yakin nggak ada pada sembah-sembah kayak gitu, aku yakin sih. Cuma kan ya Ada. Sebentar, saya kasih tunjuk. Ada. Begini, masalahnya banyak orang itu tidak mau mengakui itu. Tidak boleh kita hidup dalam kemunafikan. Saya kasih tunjuk ya, Kak Dewinta ya. Nih, saya kasih tunjuk-tunjuk nih. Nih, sebentar. Ada penyembahan-penyembahan itu ada. Oke. Pertama ya, saya kasih tunjuk dulu. Oke. jangan nanya ke situ lagi Abang. Tenang, pelan-pelan, tenang, pelan-pelan. Saya mau tanya dulu. Ini yang dikalung-kalungin ini, yang dikalung-kalungin, dibunga-bungain ini, ya, dihormat-hormatin, disujud. Menurut Anda, ini dikultuskan dan disembah nggak? Gimana ya? Kalau disembah sih nggak mungkin, tapi kalau dari aku nggak mengatakan mereka nyembah ya, cuma kan kalau dari bentuk fisik, kalau misalnya fisiknya nunduk atau apa, ya kalau secara fisik bisa dibilang nyembah. Tapi kalau dari keimanan hati, ini menurut sudut pandang saya ya, kalau dari keimanan hati nggak mungkin mereka itu menyembah patung tuh enggak. Oh, ada. Oh, saya tunjukkan. Baik. Ada loh. Saya ya Bang, maaf ya, saya nggak mau nyinggung pihak manapun loh ini. Karena kan awal mula saya pengen naik di sini tuh cuma mau bertanya itu, nggak mau jauh-jauh. Ini ngapain? Coba lihat, perhatikan. Oh, itu sih Saya kalau putar lagi ya penilaian sebentar. saya Saya putar lagi ya. Nih, saya putar lagi. Lihat. Jumat aja. Kelihatan? Nah, Mm-mm. itu sebenarnya tidak beda-beda jauh seperti ini. Nggak beda-beda jauh, sama kok, sama itu. Nah, Iya, ini kalau wajahnya agak sedikit cantik sama RK langsung dibilang Bunda Maria yang terkasih. Iya. Iya, cuman karena kalau wajahnya itu RK nggak mau dia. Kalau cantik begitu, bule baru dibilang sama RK Bunda Maria yang terkasih gitu. Kalau dijelasin kata-kata, kan kata-kata kan bisa disangkal tuh Bang. Oh iya itu ini Mbak, kalau dilihat dari apa ya, secara fisik misalnya saya nunduk atau apa, ada yang bilang sujud, ada yang bilang nyembah. Tapi kan gini loh Bang, kalau dibicarakan lewat secara hati, secara keimanan itu tidak menyembah seperti yang dibilang seperti Bang Edis. Tapi maaf ya, saya jujur, saya netral. Mau Katolik mau Protestan semua baik, mana apa ya, baik apa adanya. Cuma kan tergantung lagi, saya kan sini tujuannya hanya apa ya, melegakan ganjalan hati saya. Itu loh yang saya pertanyakan, itu cuma mau apa ya, itu tadi loh, di luar bangunan ini, di luar tempat Baik. ini, di luar dokumen, Maka ada untuk keselamatan. itu, Aku cuma ya, nanya baik, gitu loh, nggak baik. jauh-jauh. Baik. Jadi intinya, kalau kita sudah berdebat, sudah buntu, kita kembali saja kepada Sang Juru Selamat. Apa? Pernahkah Sang Juru Selamat mengajarkan atau menyuruh untuk membungkuk sujud di hadapan benda-benda mati? Tidak pernah. Bahkan dilarang di dalam Alkitab. Seperti itu. Setuju? Iya. Oke. Baik, Mungkin itu. Tapi baik lagi saya di sini kita damai ya Bang ya. betul. Aku Kita damai kok. Kita damai. Selama gini. Aku mau Abang semuanya ini semua damai yang ada, yang Betul, menonton saya ini sangat semua setuju. Saya sangat setuju. Makanya justru ini yang menjadi kritik ya. Ketika saya mendebat orang-orang soal agama, banyak orang-orang itu bukan mendebat agama lagi, tapi mereka sudah lari bagaimana cara supaya Edis ini dibinasakan, dipotong lehernya. Lu iya, betul. Coba selama saya berdebat, berapa banyak orang yang membawa arit, membawa pisau, membawa pistol begitu. Awas kamu begini. Berapa kali? Tapi kalau untuk membantah argumen tiada mampu dan tiada sanggup, nggak sanggup. Ya Allah, aku kena mental, aku baca komentar netizen, ntar aku lemes aku. Jangan, tenang, begini. Bilang ngaku-ngaku dari sini, ngaku dari sini, ya ampun. Ya, jangan gini. Kita hidup
malah begini, dihujat ini. manusia hidup itu dari firman Tuhan, bukan dari congor orang. Begitu. Iya sih Bang. Ya. Tapi kan saya juga punya kelemahan nah, Bang, lihat ini. Iya, berlatih supaya pandangan kita itu hanya kepada Sang Juru Selamat, seperti itu, ya. Baiklah, Terima kasih ya semoga Bang ya atas sama-sama jawabannya. sama-sama Saya minta Kak maaf Dewinta. kalau pertanyaan saya kurang berkenan baik pada Sama-sama. Bang Edi maupun penonton di sini. Mohon maaf ya, aku hanya mau nanya itu doang dan Sama-sama. aku sudah cukup puas dengan jawabannya. Tinggal nanti pribadi aku sendiri gimana nanti aku akan memutuskannya. Saya doakan Bang Edi sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya dan ya yang baik-baik lah. Beritakan itu aja, jangan ada. Saya pun seperti itu ya. Kalau ada kata-kata saya juga mohon maaf. Kalau ada kata-kata saya mungkin yang terlalu keras, mohon maaf. Tapi saya berharap juga Kak Dewinta sesegera mungkin dibaptis dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Baik, mohon maaf lah Saya ya. turunkan. Matur suwun ya, Bang. Sama-sama Matur suwun, mantur sun. Saya turunkan Iya, ya. sama-sama ya, Pak. Baik. Oke, silakan yang berikutnya kita kasih naik ada Abang Andre. Oke, Abang Andre, nyalakan dulu kamera Bang Andre. Malam juga abangku. Selamat malam Bang Andre, nyalakan dulu kamera Bang. Saya bantu dari sini ya Bang ya. Makasih Bang JB, makasih Bang ya. Saya undang dari sini Bang. Saya undang dari sini Bang untuk menyalakan kamera. Iya abang. Malam. Soalnya saya gelap ini. Oke, saya turunkan dulu. Kita kasih naik ada Tiurma Tamba. Oke, Tiurma Tamba dia sudah turun. Makasih Bang JB, thank you Bang ya. Kita kasih naik ada Ketua. Silakan Ketua, nyalakan kamera dulu. Ketua. Halo Bang Edis. Halo Ketua. Kenalkan diri dulu ya Bang ya. Abang yang atas, yang tengah atau yang bawah? Saya nggak ada di tiga-tiganya sih. Di KTP tertulis apa Bang? Protestan. Oke. Apa yang mau Abang sampaikan? Sekalipun sebenarnya Abang tidak saya undang. Saya mengundang yang tiga ini. Silakan Bang. Silakan. Saya kan penasaran. Saya kan di keluaran ya. Saya kan walaupun KTP Protestan tapi pemahaman soal firman Tuhan kan masih dangkal. Jadi kalau di keluaran kan kejadian apa keluaran yang 10 hukum Allah itu yang dilarang membuat bagimu patung upaya apapun. Iya. Keluaran. Nah, terus, di dalam kitab Kejadian Musa belum ada. Tidak ada penyebutan nama Musa dalam kitab Kejadian. Itu dimulai dari kitab Keluaran. Kenapa kan saya bingung kok dilarang tapi masih ada. Berarti mereka itu melanggar firman Tuhan ya. Betul, melanggar firman Tuhan. Bahkan mereka melakukan yang namanya pelecehan kepada Bunda Maria. Mereka melecehkan Bunda Maria dengan memfitnahkan patung yang bukan dirinya, dikatakan bahwa itu Maria. Saya kasih contoh-contohnya Bang ya. Saya kasih contoh-contohnya. Pelecehan kepada Bunda Maria yang mereka lakukan itu contohnya ini. Saya balikkan dulu. Saya balikkan badan saya biar abang bisa lihat dengan jelas. Abang bisa lihat itu boneka patung-patungan yang raut wajahnya seperti itu dengan rambut acak-acakan begitu? Iya. Yang mirip nampak seperti sundel bolong kalau kita nonton film Susana. Iya Bang. Ya, seperti itu Bang. Bahkan Bang, kalau misalnya ini Bang ya, saya kasih contoh-contoh Bang ya. Kalau misalnya ini saya kasih contoh. Ini dibawa ke gerejanya RK, ini nanti akan disangka Bunda Maria.
Begitu. Asal mukanya dibikin bule sedikit. Mukanya bikin ganti bule jadi Bunda Maria. Oh iya, Pak. Betul. Betul. Seperti itu. Ini yang mereka kerjakan nih. Nih. Difitnahkan kepada Bunda Maria. Seperti itu, Bang. Oke? Oke. Ada satu lagi, Bang. Apa lagi? Kan kalau saya kan punya teman-teman yang teman kerja yang Muslim, terus apa namanya, waktu mereka hari raya kurban kan mereka berkurban, terus mereka nanya, kok di Kristen nggak ada kurban? Nah, saya juga bingung. Nah kan saya pernah ikutin, saya kan penggemar berat Bang Edis ini, tiap malam saya nonton terus live-nya. Saya pengen nanya, kalau itu kan kata Bang Edis, kalau di Al-Quran, di kitab mereka itu mengikuti Abraham ya? Nggak ada dalam Al-Quran Abraham, Bang. Yang ada dalam Al-Quran itu Ibrahim, begitu. Dan Ibrahim di dalam Al-Quran itu pasti bukan Abraham. Kenapa bisa seperti itu? Karena Ibrahim disebutkan dia ke Mekah. Ngapain dia ke Mekah gitu loh? Kalau Abraham nggak pernah ke Mekah. Ngapain Abraham ke Mekah? Kurang kerjaan. Begitu. Dalam rangka apa ke Mekahnya? Begitu. Perjalanannya itu sekitar 1.600 km antara Aceh sampai Papua. Berarti. Tapi Bang, kita kasihlah dulu kesempatan lah ya kepada mereka ya. Oke? Oke. Abang saya turunkan dulu. Tuhan Yesus memberkati. Saya turunkan ya. Amin. Ya, silakan yang lain. Kita kasih naik, ada Yesus bukan Tuhan. Silakan, Yesus bukan Tuhan. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Ini nama akun Anda ini kok begitu semangat sekali nih akun Anda ini. Malah kabur dia. Gimana? Kita kasih naik, ada sebentar ya. Mario Trinta. Silakan Mario Trinta. Silakan Bang Mario Trinta. Selamat malam Bang. Nyalakan kamera dulu. Ya, inilah saya. Oke, Bang Mario Trinta, kenalan diri dulu Bang. Abang yang atas, yang tengah, yang bawah. Ya, saya orang Katolik. Berarti yang atas. Yang atas. Otomatis saya orang Katolik, ya saya berdoa sebagai orang Katolik. Oke. Kita diskusi dengan baik ya Bang ya. Pertanyaannya dari tadi yang kami penasaran begini Bang. Kapan Tuhan Yesus mengajarkan untuk berdoa, bersujud di hadapan patung-patung? Ya, bagi saya percaya kepada Tuhan menurut tradisi saya. Iya, itu yang saya tanya. Kapan Tuhan Yesus mengajarkan berdoa, bersujud, meminta, berkomunikasi kepada patung-patung? Kalau Tuhan Yesus itu hanya mengajarkan cara bagaimana untuk berdoa dan melakukan kasih dan kebenaran. Oke, berarti dia tidak pernah mengajarkan itu yang di atas ini? Tidak. Tidak pernah. Oke, kalau begitu Bang, Anda setuju bahwa penyembahan sujud kepada patung seperti ini bukan ajaran Tuhan Yesus? Bagi saya bukan ajaran Tuhan Yesus, tetapi kalau orang yang berdoa, dia berdoa kepada sesuatu bahwa itu adalah pemikiran bahwa di situ ada Tuhan, itu tidak ada apa-apa. Yang penting dia jangan melakukan hal yang dosa, dia jangan membunuh orang, jangan korupsi, jangan mengambil hak orang lain, itulah yang berdosa. Ada nggak larangan di dalam Alkitab? Jangan engkau sujud, jangan engkau menyembah kepada patung yang menyerupai apapun. Itu dalam rangka apa Tuhan melarang itu? Karena pada waktu zaman-zaman dulu kan orang-orang berdoa kepada patung-patung. Jangan kita berdebat Bang.
Jangan kita berdebat. Pertanyaannya, ada tidak larangan untuk menyembah kepada patung-patung yang menyerupai apapun? Tidak ada. Tidak ada. Memang saya dengar-dengar info bahwa perintah itu katanya sudah dihilangkan karena perintah itu sangat mengganggu bisnis perpatungan. Itu Oke, perintah tidak dari mengapa. siapa? Perintah Karena abang dari bilang siapa? tidak ada. Karena Tapi abang perintah bilang dari tidak siapa ada, dulu? berarti betul lah kata orang-orang yang inbox saya itu banyak. Bang, memang perintah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah, itu tidak ada di dalam 10 hukum yang ditulis oleh jari Tuhan langsung pada loh batu itu. Kalau yang Dia inbox, pasti nggak tahu inbox ini. kamu, kalau yang inbox kamu dia beritahu begitu, berarti Buktinya Anda kalian- konfirmasi. Sebentar, Karena buktinya Anda mengkonfirmasi bahwa itu memang tidak ada, betul? Tapi itu menurut ilmu yang kamu belajar atau menurut orang yang kamu menerima pesan? Itu ilmu yang saya pelajari dan juga yang saya terima dari teman-teman yang mengirim saya pesan. Bahwasanya Kalau kamu memang belajar, ini begini. Kalau kamu belajar menurut pengetahuan kamu. Jangan mendengar orang lain. Kalau kamu mendengar orang lain, nanti kamu bisa, orang bilang kamu bawa agama dalam iri hati. Kamu bawa agama untuk bisa sebagai orang Farisi. Menunjuk diri kamu bahwa kamu itu benar. Itu salah. Oke. Jangan pakai Alkitab Oke, seperti baik. kamu. Itu Intinya tidak baik. Intinya tidak ada dalam Alkitab larangan untuk menyembah patung. Bagi saya, kita menghargai tradisi orang Bukan lain. itu yang saya tanya. Bukan itu yang saya tanya. Di dalam Alkitab tidak ada larangan menyembah patung yang menyerupai apapun. Betul atau salah? Kalau bagi saya, kalau kita pakai Alkitab, Alkitab itu, ya kamu belajar dari mana Alkitab itu? Astaga. Nyambung. Saya teringat dengan Romo Cafe nih. Kalau ditanya pasti kayak begini jawabannya. Ya, karena kita kan pernah kalau ditanya kita kan itu manusia dijawab apa yang kritis. ditanya. Kita manusia Heran saya kritis dengan berlogika, kalian ini ada kita harus apa pakai dengan logika. kalian ini loh. Saya Saudara begini, itu Edis. bertanya begini Bang. Apakah di dalam Alkitab ada larangan untuk menyembah patung yang menyerupai apapun? Ya ada. Tadi Anda bilang tidak ada, sekarang ada. Ada. Tetapi Tadi Anda menurut bilang tidak ada. pengetahuanmu. Sebentar, nanti teman-teman yang merekam itu akan menggabungkan dua video itu dan Anda akan malu sendiri melihat Anda. Tidak malu, Tadi- saya tidak malu. Tadi Anda Saya bilang malunya tidak begini, ada. Edis. Sekarang Begini, Anda saya bilang malunya, jadi ada. Saya pakai Alkitab Dan untuk tidak cari adalah duit. mereka itu selain Saya daripada pakai orang Alkitab yang untuk cari duit. mengada-adakan Saya malu sesuatu. seperti kamu, Edis. Kamu Dan pakai tiadalah Alkitab mereka untuk cari itu duit. selain daripada tukang sulap dan tukang sihir. Itulah kamu, Edis. Siapakah Kamu tukang masih sulap dan bodoh. tukang sihir itu? Kamu harus Yaitu yang belajar mengatakan dulu, Edis. tidak ada menjadi Kamu ada. masih bodoh. Dan kamu yang tolol ada dan menjadi bodoh. tidak Harus ada. belajar Menghargai tradisi orang lain Ada dalam adalah beragama. tidak ada. Jangan Tidak ada sosok adalah suci. ada. Edis, Sesungguhnya kamu masih ada bodoh, ialah belajar tidak dulu, ada. Edis. Aduh, memang bingung. Kamu harus belajar dulu, Edis. Jangan Ya sudah, pakai sekarang Alkitab begini untuk saja. mencari duit, Edis. Baik, Itu nanti sekarang dosa begini saja. kamu itu Saya balik dulu bertumpuk, kamera saya ya. banyak. Saya tunjukkan kepada Anda Bodohnya dulu. kamu. Baik, memang bisnis. Jangan lari, jangan lari. Kenapa Anda kenapa Anda kok jadi kena pelanggaran? Saya tidak pernah lari. Saya tidak lari. Oke. Saya hanya Bentar. saya hanya Wah, mengingatkan dibatasi 10 kamu ya, menghargai tradisi orang lain walaupun Oke. dia itu Buddha, Baik. walaupun orang Oke. Katolik atau Saya mau orang tanya Islam, sama Anda. kita harus menghargai. Oke, kenapa Anda sembah patung ini? Mana saya tidak sembah, saya sembah Tuhan. Oke, Anda betul tidak bersujud kepada patung? Saya bersujud kepada Tuhan. Oke, Saya ini patung tidak pernah siapa? bersujud kepada Ini patung siapa? Patung tidak. Oke, ini patung siapa? Saya tidak tahu itu patung siapa. Itu kan kamu main fitnah orang. Tidur sana. Berat ini saudara-saudara. Herman saya dengan mereka ini loh, sulit yang nyata mereka ini. Apakah ada di dalam Alkitab larangan untuk menyembah patung yang menyerupai apapun? Tidak ada. Tidak ada itu, tidak ada.
belum ludahnya belum kering di bibirnya, langsung ada. Ya silakan yang lain. Kita kasih naik yang berikutnya, ada LL. Silakan LL. Ya LL, silakan nyalakan kamera Anda. Saya sudah kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. LL. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Bang, jangan gelagapan lah Bang. Oke. Bang, coba Bang, Abang bisakah duduk begitu yang bagus, terus lampunya dinyalain Bang, begitu. Saya ini lagi di proyek Bang Edis, maklum kita pakai. Oke, cobalah duduk dulu yang bagus, coba duduk dulu, duduk yang bagus. Bisa Anda duduk? Duduk bisa? Sudah nih. Dah. Udah. Oke Bang, nanti tunggu lampunya nyala dulu ya. Nanti kalau lampunya sudah nyala baru ngomong lagi sama saya. Oke, kita kasih yang berikutnya. Ada Sahlan. Silakan Sahlan. Oke, Saudara Sahlan, silahkan nyalakan kamera dulu. Sahlan. Sahlan. Oke, baik. Belum juga. Ini Sahlan ini berminat jadi patung biar dibawa ke gerejanya RK biar disembah. Jangan gitu kau Sahlan. Heran saya dengan Sahlan ini. Heran, seneng orang jadi patung biar disembah. Heran loh. Oke, kita kasih naik lagi, ada LL. Satu kali lagi, kita beri kesempatan. LL. LL, Ya. sudah nyala lampu? Sudah. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari berdiskusi dengan baik. Siap, Bang Des. Nah, gini kan bisa diskusi. Ya, banyak kali alasanmu tadi. Silakan Bang. Abang yang atas, betul? Tenang Bang. Abang yang atas. Des. Ya, kenalan dulu Bang. Kenalan dulu. Nanti Abang itu gini loh, saya host, saya atur Bang. Waktunya ngomongnya ganti-gantian. Abang yang atas. Ya. Oke, silakan bicara. Des. Aku mau tanya kamu. Jangan dimatiin lagi lampunya. Mati lampu mana? Tadi terang. Tadi terang, sekarang gelap lagi. Mana? Loh, Tadi terang, sekarang gelap lagi. ini loh. Mandi lumpur sana dulu kan, mandi lumpur. Aduh, tadi terang, sekarang gelap lagi. Heran saya dengan orang ini, kenapa sih? Kita kasih naik, ada Mas Khoirul. Silakan Mas Khoirul. Gak ada yang bermutu para penyembah patung Maria, gak ada yang bermutu. Khoirul, silakan nyalakan kamera. Baik, bentar pakai baju dulu. Bermutunya kalau ngisap rokok, bermutu ahli dia. Nggak berhenti itu. Gudang garamnya itu langsung nggak berhenti. Silakan, nyalakan kamera dulu. Ya bentar Bang. Silakan. Pakai baju. Mana nih hidupnya? Saya bantu dari sini. Silakan. Oke, bentar. Simpan. Oke. Cari posisi yang bagus dulu Bang, biar kita diskusi yang baik ya Bang ya. Diskusi yang baik. Ini posisinya, coba posisinya kayak seperti saya ini loh Bang. Ya harusnya sebelum naik tuh pakai baju dulu Bang. Ya. Oke. Ayo kenalan diri dulu Bang. Abang yang atas, yang tengah atau yang bawah?
Yang atas, yang tengah, apa yang di bawah? Aku Muslim Bang, Muslim aku. Muslim. Berarti yang tengah ya? Oke, siap. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Bang sampaikan? Aku cuma mau bertanya Bang. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya adalah Nabi Isa sama Tuhan Yesus itu satu pribadi atau dua pribadi? Baik. Satu Jadi orang apa dua orang gitu menurut Bang Edi sendiri? Baik, Silakan baik, dijawab. Baik. Jadi kalau mau jawaban simple, jawaban ringkas, Isa itu adalah Yesus palsu, Bang. Yesus palsu. Iya. Agak sedikit geser, Bang. Jangan begini gini loh, lama-lama nanti hilang. Tengah lah, Bang. Gini loh. Nah. Iya, siap. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa Isa itu Yesus palsu? Gini. Oke. Kita jangan membuktikan secara dogma, jangan membuktikan secara iman. Nanti kita nggak ketemu. Kayak kita harus membuktikan dari kacamata ilmiah dan histori. Ya, begini. Pertanyaan saya kepada Anda, Isa itu dia berkebangsaan apa dan berbahasa apa? Dia rasnya itu apa? Apakah dia Yahudi atau Israel Arab? ya? Yahudi apa Arab apa? Aku nggak tahu Bang. Silakan dijelaskan biar saya tahu, biar saya paham. Justru itu Bang, makanya saya mau tanya kepada Anda, kalau tokoh Yesus atau Yeshua di dalam Alkitab, dia adalah seorang Yahudi. Begitu. Nah, pertanyaan saya, Isa di dalam Al-Qur'an, apakah dia jangan-jangan dia orang Sunda? Atau jangan-jangan dia orang Batak? Makanya saya tanya kepada Anda, orang apa Isa di dalam Al-Quran itu? Jangan separuh Bang, wajahnya lama-lama Bang begini terus lo kenapa sih Bang? Kenapa sih? Kalau menurut silakan. Kalau menurut Bang Edis lah, Okay. Isa itu penduduk apa? Baik, Arab ketika saya baca, ketika saya membaca Al-Quran di dalam surat As-Sof ayat yang ke-6, surat 61 ayat ke-6, dia berkata begini, ya Bani Israel. Nah, kalau ada kata-kata ya Bani Israel, wahai Bani Israel, berarti dia adalah orang Israel. Setuju? Setuju. Dan kalau dia orang Israel, aduh abang ini sampai capek saya ngomongin mukanya, jangan separuh-separuh terus. Agak ke tengah Bang, abang jangan malu. Aku sambil lihat itu satunya. Iya, tapi jangan separuh-separuh. Nanti Anda nyanyi separuh wajahku tinggal bersama dirimu. Jangan gitu. Oke. Kalau kita membaca Al-Quran, jelas sekali Isa berkata, ya Bani Israel. Nah, kalau ada ya Bani Israel, berarti kita simpulkan bahwa dia berkata-kata kepada orang Israel. Dan tentu dia berkata-kata dengan bahasa orang tersebut. Setuju? Setuju. Orang Israel bahasanya apa? Orang Israel apa? Yunani ya? Berbahasa Ibrani, berbahasa Aram. Pada zaman Tuhan Yesus berbahasa Aram. Nah, dia berkata begini, sesungguhnya aku datang membenarkan apa yang ada padamu dan aku membenarkan Injil dan seterusnya. Nah, menurut Al-Quran, sosok Isa itu menyembah kepada Allah. Betul? Baik, betul. Pertanyaan saya begini. Allah itu kosakata bahasa apa? Arab. Ada nggak orang lain, suku bangsa lain yang menyebut-nyebut Allah sebelum dia terpengaruh oleh Islam? Tidak ada. Oke. Adakah dalam kamus bahasa Mandarin kosakata Allah? Nggak ada. Adakah dalam bahasa Jepang? Nggak ada. Adakah dalam bahasa Indonesia? Nggak ada. Adakah dalam bahasa Ibrani? Nggak ada. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin sosok Yesus yang berbahasa Ibrani keluar dari mulutnya kosakata Allah? Iya juga ya. Iya, gampang. Nyimpulinnya itu gampang. Sama seperti Anda. Bang, sama seperti begini. Berarti Anda orang Indonesia, setuju?
Setuju. Lalu Anda ngomong, dikatakan bahwa Anda berbicara dalam bahasa Prancis. Itu namanya fitnah yang nyata. Oke, baik. Begitu. Terus Itu menurut gampang Anda sendiri simpel. itu Yesus siapa? Menurut Bang Edi sendiri Yesus itu siapa sebenarnya? Di dalam Alkitab Tuhan Yesus Apakah yang bangkit dari kubur? Apakah lain sosok? Silakan jelaskan. jelas. Ia adalah yang bangkit di dalam Alkitab. Tuhan Oke, Yesus yang bangkit itu Yesus, terus yang dikuburkan siapa? Silakan. ya Yesus juga lah. Masa yang dikubur, berarti yang disalib dikubur itu bukan Koirul, yang anaknya bangkit Maria. Udin? Tunggu. Berarti Silakan. yang disalibkan bukan anaknya Maria nih. Yang disalibkan. Bukan Ya, Nabi Yesus Isa lah. yang disalibkan. Bukan Nabi Isa. Nabi Isa di dalam Al-Quran dikatakan wama qataluhu wama salabuhu walakin subihalahum. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Berarti betul kata Al-Quran yang diangkat dia ke langit. Nabi Isa. Yang Anda bahas Ya. Isa atau Yesus? Nabi Isa yang diangkat ke langit. Kata Al-Quran kan Nabi Isa Menurut nggak Al-Quran, disalibkan. menurut Al-Quran, yang disalib itu bukanlah Isa, tetapi yang diserupakan. Bang Edis setuju itu? Kalau Setuju. kalau itu Anda katakan Yesus, tentu tidak setuju. Tapi kalau itu Anda katakan Isa bukan Yesus, ya hak Anda. Itu kan Isa bukan Yesus. Bang Edis setuju kalau Nabi Isa itu diangkat ke langit? Menurut bukan yang Al-Quran. disalibkan? Menurut Al-Quran ya. Iya, menurut Al-Quran seperti itu. Tapi Bang Edis Iya. setuju nggak? Kan beda kitab nih. Iya, Beda setuju. agama. Setuju saya kalau menurut Setuju. Al-Quran. Oke, siap. Menurut Bang Edis sendiri, berarti udah jelas kalau yang disalibkan bukan Nabi Isa, betul? Menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran sulit. Gimana sih Anda ini? Gimana sih? Menurut Al-Quran, Isa tidak Pak, disalib. tahu. Kalau Anda Paham. ngomongin Isa, tapi kalau Anda ngomongin Yesus, berarti saya harus katakan bahwa Isa itu adalah Yesus fiksi. Gimana? Kalau tidak percaya, seperti sekarang itu. kita, kalau nggak percaya kita kaji lagi, kita tinjau secara akademis. Oke. Orang-orang hendak menyalibkan. Percaya kalau yang diangkat ke langit itu Nabi Isa. Udah mulai dia anaknya Bunda Maria. Udah mulai dia delay teman-teman. Kalau udah mulai delay gini udah repot. Abang bisa dengar suara saya? Cek. Bisa Bang, aman. Oke. Aman. Silakan. Begini, orang-orang hendak menyalib Isa, betul? Betul. Oke. Lalu kemudian akhirnya yang disalib bukan Isa, melainkan orang yang diserupakan dengan Isa. Betul. Setuju. Ada datanya. Bagaimana cara menyerupakannya? Siapa orang yang diserupakan ini dan bagaimana caranya dia itu bisa diserupakan dan dia jadi Isa? Apakah mukanya dia Oke. ditukar sama mukanya Isa atau bagaimana? Silakan. Oh, kalau itu aku nggak paham, Bang. Justru Anda yang suruh menjelaskan siapa itu yang ditukarkan. Anda yang itu Islam. iman. Apakah dia sudah operasi plastik seperti Agatha? Menurutku Coba Yudas, sebentar, betul. tenang. Apakah Yudas, sosok Isa, Yudas. sebentar, tenang. Apakah sosok yang hendak disalibkan itu berubah wajahnya menjadi Isa? Apakah dia dioperasi plastik seperti Agatha? Silakan. Tidak. Oke, lalu bagaimana bisa mukanya jadi muka Isa? Nggak tahu ya, zaman dulu itu. Nah, berarti Anda tidak Nggak bisa tahu aku. mempertanggungjawabkan iman Anda. Oke, sekarang begini. Apakah orang yang mukanya berubah jadi wajah Isa ini, dia tidak punya keluarga? Punyalah. Oke, kalau dia punya keluarga, kenapa bapak ibunya, istri, anaknya nggak nyariin dia? Kemana si Fulan? Kenapa si Fulan tiba-tiba hilang? Itu yang pertama.
Kemudian kejanggalan yang kedua, ketika mereka mengatakan bahwa itu Isa, padahal bukan Isa. Pertanyaan saya, siapa yang merubah dia menjadi Isa? Nggak tahu, macet tahu. Nah, bingung lagi. Makanya Menurut Bang Edis, justru Anda siapa? ini ibarat kata gini, Anda ini Nggak gini, poinnya aja. Menurut Bang Edis sendiri, siapa itu yang diserupakan? Nggak Yang ada sebenarnya nggak ada. Makanya saya bilang kamu bingung jelasinnya. Sama seperti begini. Contoh, semua orang Indonesia tahu bahwa Bung Karno lah yang memproklamirkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Setuju? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke? Oke. Lalu yang lebih ngerti sejarah orang Indonesia atau orang Uruguay? Orang Indonesia. Oke. Datanglah orang Uruguay 700 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan berkata begini, sesungguhnya yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia bukanlah Bung Karno. Terus ditanya siapa? Pokoknya bukan. Loh, gimana ceritanya? Anda mau ngoreksi kok malah Anda nggak bisa kasih jawaban. Kalau ngoreksi itu artinya yang dikoreksi lebih jelas. Harusnya seperti itu. Ini ngoreksi, tapi yang ngoreksi malah lebih nggak jelas ketimbang yang dikoreksi. Kalau orang mau membantah kalau orang mau membantah bahwa presiden pertama Indonesia bukan Bung Karno, harusnya Anda kasih jawabannya. Nah ini Anda cuma bisa bantah saja, pokoknya bukan. Itu namanya blow on. Gimana? Oke, kalau nggak Yesus yang disalib siapa? Jawab siapa ya kalau siapa? Yudas. Mana menurut ayatnya? Saya Yudas. Ayatnya mana? Ayatnya nggak ada. Nggak ada. Silakan tunjukkan. Iya, berarti kamu ngarang bebas. Makanya saya bilang, dan tiadalah kamu selain daripada orang-orang yang nekat. Dan siapakah yang nekat itu? Yaitu mereka yang berkata sesuatu yang tidak ada di kitabnya. Dan sungguh mereka itu tiada lain tempatnya adalah di neraka jahanam. Gitu. Siapa Bang Edis yang menurut Bang Edis disalibkan siapa? Yang disalibkan itu jelas Yesus, Yeshua. Bagaimana yang detailnya ada di dalam Alkitab. Detailnya itu ada. Dia disalibkan, dipasangkan di tulisan di atasnya, inilah raja orang Yahudi. Dan dia dipakaikan jubah, dipakaikan mahkota dari duri sebagai pengejekan. Karena orang-orang mengejek dia sebagai raja. Kalau raja mahkotanya emas. Kalau raja mahkotanya keren. Tapi saking mereka itu ingin melecehkan Yesus, mereka bikin mahkotanya itu dari duri. Begitu. Itu bentuk pelecehan kepada Tuhan Yesus. Dan kata Bom-Bom, itu adalah Bapa di surga yang bikin gitu katanya. Tapi kata RK, itu dalang daripada penyaliban Yesus itu adalah Bapa di surga, kata RK. Tapi menurut Rokok Kudus itu Bang Edis, itu ya kalau Rokok Kudus gak usah kau tanya. Kalau Rokok Kudus gak usah kau tanya. Rokok Kudus kau tanya. Mereka semua itu sama seperti kamu semua itu tadinya. Orang-orang seperti itu, kasih tunjuk ya, sama itu. Rokok Kudus pernah Bismillahirrahmanirrahim asyhadu alla, pernah mau saya tunjukin orang-orang seperti itu. Silakan. Saya sudah tahu semua orang-orang seperti itu. Nih saya kasih contoh ya, nih saya kasih tunjuk nih bukti-bukti jelas. Rokok Kudus, Agatha itu sama semua, itu mantan Bismillahirrahmanirrahim semua. Baik nih, dengarkan nih, lihat nih ya. Dengarkan. Asapnya tidak ada, guys. Asapnya tidak ada. Saya minum air dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya Bang Edis, kalau Silakan. apa namanya? Kalau umat Kristen itu kalau makan baca bismillah itu apakah diharamkan? Apakah dilarang? Anda ini Silakan lompat dari jelaskan. sana lalu lompat ke sini. Fokuslah, Bang. Aku nanya Bang Edis, Anda malah lompat Aku dari nanya. lompat ke sana, lompat ke sini. apakah kesalahan Fokus Bang dulu ke Edis? situ. Fokus dulu ke yang tadi Enggak, itu. Mas. Berarti Oke. betul atau tidak bahwasanya di dalam Quran Anda tidak ada di situ tertulis Yudas. Tidak ada, betul. Dari mana Anda dapat Yudas? Ya Ngarang, dari betul? Betul. Iya, bukan dari Al-Quran, tetapi dari Al-Cungur, betul? Betul. Makasih Bang Aman. Dari Al-Cungur. Dan tiadalah mereka itu mengatakan sesuatu selain daripada yang diada-adakan. Dan Bang Edis, sesungguhnya orang yang menurut mengada-adakan itu tiada lain, tiada bukan adalah tukang sulap dan tukang sihir. Siapakah tukang sulap dan tukang sihir itu? Yaitu mereka yang mengatakan yang tidak ada menjadi ada. Dan yang ada menjadi Aku tidak ada. Itulah kalian Bang. Jadi Oke, saya cuma Bang mau Edis. bilang, sebentar Bang. Oke. Saya cuma mau bilang, bertaubatlah kalian daripada mengada-adakan sesuatu. Silakan tanggapan Bang Anda. Edis, menurut aku Bang Edis itu kayak ini loh, kayak Muslim loh Bang Edis, aku perhatikan tuh. Ya kalau cuman kaya nggak apa-apa. Yang penting kan saya nggak asyhadu alla. Sebenarnya Iya. saya begitu. Bukan Ya, kaya. Apa? Kalau cuman soalnya kayak kaya nih. itu nggak masalah. Soalnya menurut Anda sama Yusuf PI itu kayaknya sama gitu loh Bang Edis. Beda, beda. Narasi-narasinya tuh kayak sama gitu loh Bang Edis. Yang Kayak mana? Contohnya? Menurut Yusuf PI yang disalibkan itu bukan Nabi Isa, anaknya Bunda Maria, iya kan? Menurut Anda sendiri sama toh? Astaga, menurut Roh Kudus- memang IQ mereka ini nggak tahu ada di mana. Bang, Iya. menurut Al-Quran yang disalibkan itu bukan sosok Isa anak Maryam. Iya. Makanya saya betul, bilang itu tadi maksud Bang, saya. kalau Anda mengatakan sosok Isa ini adalah Yesus, maka saya simpulkan berarti Isa di situ adalah Yesus fiktif. Kenapa saya katakan Yesus fiktif? Karena tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, bagaimana supaya kita tidak debat kusir? Kita rekonstruksi. Kita buka reka adegan, Bang. Kalau Anda ini nonton film, nonton TV misalnya ada pembunuhan kah, ada apa? Kan polisi atau penyidik melakukan rekonstruksi, betul nggak? Betul. Nah, waktu begini, terus tangan kamu begini, terus begini. Nah, itu dari rekonstruksi itu nanti terbukti, makasih Kak Mimosa, dari rekonstruksi tersebut nanti terbukti apakah pengakuannya itu bersesuaian dengan fakta atau tidak. Setuju? Setuju. Nah, pertanyaannya, ayo kita reka adegan. Bagaimana peristiwa orang mau menyalib Isa, tiba-tiba ada orang lain mukanya jadi muka Isa. Coba, itu kalau Anda di depan penyidik, Anda ditampol itu pakai koran. Kamu ngomong yang bener dulu, ngomong gimana kamu? Kamu, gimana ceritanya coba? Waktu saya mau Iya, bunuh betul, begini betul, Pak, betul. tiba-tiba Pak mukanya berubah. Coba cerita yang benar. Gini, ada orang Pak. Nah, terus mukanya itu berubah jadi mukanya Udin Pak. Terus, iya ceritanya kok bisa mukanya jadi lain, gimana ceritanya? Makanya ketika dilakukan, ini banyak polisi yang nonton, ini banyak polisi ini, penyidik-penyidik yang melakukan rekonstruksi banyak ini. Betul, betul. Ketika mereka melakukan rekonstruksi, disitulah ketahuan keterangannya itu di BAP sesuai nggak dengan reka adegan. Dari situ ketahuan bahwa dia bohong. Coba jelasin sama saya. Kamu mumet sendiri nggak jelasin itu? Bagaimana tiba-tiba mukanya berubah Betul. jadi Isa?
Jujur aku nggak bisa menjelaskan itu. Iya, begitu. Jadi yang benar itu udah yang ada dalam Alkitab itu. Kayak gitulah detailnya itu. Ya, bagaimana Tuhan Yesus tuh dioper-oper, dipingpong, ya, dibawa ke Herodes, dibawa ke Pilatus. Pilatus bilang, ini bukan wilayah saya. Pilatus mau cuci tangan itu, dia nggak mau urusan. Bawa ke sana, Herodes. Herodes periksa, nggak ada. Bawa lagi Pilatus. Sampai orang-orang itu berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Para pembenci Yesus itu, salibkan dia. Cuman kata RK, itu adalah Bapa di surga di balik orang-orang yang berteriak-teriak salib itu. Ya. Jadi ketika mereka salibkan dia, jangan katakan dia raja kami, tapi dia ngaku-ngaku raja kami. Menurut RK, orang-orang yang melecehkan Tuhan Yesus, yang robek-robek bajunya itu, ya, kemudian mengaraknya begitu, dipermalukan di muka umum. Menurut RK, Bapa di surga lah yang ada di balik semuanya itu, yang merancangkan semua itu. Berarti perancangannya apa Bapak di surga, bukan iblis itu ya menurut RK ya? Ya itu sudah jelas iblis yang menolak itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, kamu kehendakmu ingin membunuh aku dan kamu apa? Aduh, saya bacakan saja nih. Aduh, jadi belepotan kan. Minum dulu Bang Edis, santai-santai. Iya, karena udah berapa jam nih teman-teman? Udah 2,5 jam, udah mulai belepotan. Kita bacakan ya, Yohanes, sebentar. Yohanes, saya balikan dulu ya Bang ya. Baik. Bentar, Yohanes pasal keberapa kemarin teman-teman? Saya balik dulu kamera saya. Saya tunjuk dulu Alkitabnya Bang ya. Yohanes pasal berapa teman-teman? Yohanes 8. Oke, Yohanes 8 ya. Yohanes 8. Kita cari Yohanes pasal 8. Oke, saya hilangkan dulu ininya Bang ya. Oke, Yohanes pasal yang ke-8. Oke, pasal 8. Ayatnya berapa kemarin teman-teman? 44. Oke. Perhatikan. Kita ke nih, kita ke dari mulai 40 ya, 40. Nih. Mana tunjuk-tunjuk saya tadi? Oke, ini ya, saya katakan ya, 40. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku, sama seperti RK yang tidak bisa menangkap firman Tuhan. Disuruh jangan nyembah patung, dia bilang dulu? Ucapan siapa dulu itu? Ini ucapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Perkataannya itu begini. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Sama seperti firman Tuhan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai patung untuk disembah. Tapi RK nggak nangkep-nangkep. Dia bilang boleh buat patung untuk disembah. Nah, perhatikan. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Ya, jelas nih. Udah Ya jelas kan? Berarti kalau nyembah patung 40. udah gak ada benarnya itu. Tetapi yang kamu kerjakan ia adalah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Ini yang terjadi juga ini. Terjadi kepada banyak orang. Ya, ketika disampaikan kebenaran, orang tersebut hendak dibunuh. Begitu, memang kembar 11-12 sama ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Iya, kita bilang jangan sembah patung. Langsung datang dia, kamu ya, kalau kamu kemarin itu yang masak telur di atas mobil itu, yang katanya dari UK begitu. Dari UK dia kan sembah-sembah patung. Saya bilang jangan kau sembah patung. Kalau kau di sini kubunuh kau, kata dia. Jelas.
Ketika saya menyampaikan kebenaran, mereka malah hendak membunuh saya. Nah, lari dia ya.